Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Khotimah, mahasiswa studi agama Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkah rahmat dan karunia-Nya kita semua diberikan nikmat sehat hingga saat ini. Baiklah, demi memenuhi tugas UTS mata kuliah Patologi Sosial, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tepatnya pada sejarah perkembangan, penyebab dan cara mengatasinya. Korupsi merupakan suatu hal yang merugikan, baik bagi diri sendiri, bagi orang lain, maupun bagi negara. Korupsi adalah suatu tindakan penyelewengan atau penyelundupan uang di suatu instansi maupun negara yang dilakukan oleh pejabat-pejabat yang tidak bertanggung jawab. Korupsi sudah terjadi di Indonesia sejak sebelum Indonesia merdeka dilakukan oleh para penjajah, hingga era Orde Lama, Orde Baru, era reformasi, dan hingga saat ini korupsi masih terus saja dilakukan. Bahkan korupsi sangat marak diberitakan baik di media sosial maupun di media cetak di Indonesia hampir setiap hari. Lalu apakah kira-kira penyebab korupsi tersebut? Ada beberapa penyebab yang memicu terjadinya korupsi. Yang pertama yaitu sistem penyelenggaraan negara yang keliru. Seharusnya di suatu negara yang diutamakan atau diprioritaskan itu adalah membangun di bidang pendidikan, bukan di bidang ekonomi. Karena pendidikan sangatlah penting untuk menciptakan generasi-generasi muda yang intelektual dan berketeladanan. Jika generasi mudanya sudah memiliki karakter yang baik, moral yang baik, intelektual yang tinggi, maka otomatis sistem ekonominya pun juga akan baik karena pengelolanya juga baik. Yang selanjutnya, kompensasi PNS yang rendah. Ya, gaji PNS yang rendah yang tidak sesuai dengan pola hidup yang sederhana akan mendorong seseorang ataupun pejabat untuk menghalalkan segala cara mendapatkan uang lebih. Yang selanjutnya adalah pejabat yang serakah. Ya, memang seperti itulah manusia, serakah, egois, dan berbagai hal yang lainnya. Namun dari hal itu kita harus bisa membatasi diri agar tidak melakukan keserakahan tersebut. Akan tetapi para pejabat-pejabat tersebut melakukan keserakahan demi uang karena tidak mensyukuri nikmat yang telah ia dapat. Yang ia ingin hanyalah menambah dan menambah, tidak peduli caranya itu baik ataupun salah. Yang selanjutnya, tidak berjalannya hukum. Ya, seperti yang sudah kita ketahui bahwa hukum merupakan tonggak keadilan atau pilar keadilan. Jika penegak hukum sudah tidak sanggup menangani kasus-kasus yang seperti ini, maka aturan-aturan yang dibuat juga akan berantakan karena tidak ada titik rasa takut oleh para pejabat atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Yang selanjutnya adalah hukuman yang ringan bagi pelaku korupsi. Ya, memang di Indonesia bahkan hukuman seorang korupsi lebih ringan daripada hukuman seorang pencuri hal-hal kecil, misalnya pencuri ayam. Ya, karena apa? Karena uang. Di Indonesia dengan melakukan penyogokan, hukum akan diringankan, bahkan akan dibebaskan. Sungguh itu bukanlah hal yang adil. Berbeda dengan di negara lain. Bahkan di negara lain, seorang pelaku korupsi bisa saja dihukum mati bahkan gantung, sehingga orang
pejabat-pejabat tersebut akan merasa takut untuk melakukan korupsi. Yang selanjutnya adalah pengawasan yang kurang efektif. Ya, di dalam suatu ketatanegaraan, pejabat-pejabatnya seharusnya memiliki pengawasan yang ketat. Agar apa? Agar pejabat-pejabat tersebut tidak melakukan hal-hal dengan semena-mena. Yang selanjutnya adalah budaya masyarakat yang tidak kondusif. Ya, budaya yang tidak kondusif itu seperti penyelewengan yang seperti tadi, yang seperti korupsi, kolusi, KKN. Hal itu karena keseringan terjadi hingga dianggap wajar dan membudaya. Sungguh hal itu harus dihilangkan. Lalu, apakah kira-kira cara yang tepat untuk memberantas atau mengurangi korupsi? Di sini ada beberapa cara yang saya ketahui untuk mengurangi adanya atau memberantas adanya korupsi. Yaitu yang pertama adalah membangun supremasi hukum yang kuat. Ya, hukum adalah tonggak atau tiang utama untuk berjalan lancarnya aturan di tata negara. Jika hukumnya lemah dan tidak kuat, maka tidak ada orang yang takut untuk melanggar hukum tersebut. Kan tetapi jika hukumnya sudah kuat, hukumnya sudah ketat, maka orang-orang pun akan takut untuk melakukan tindakan yang korupsi. Untuk itu, hukum di ketatanegaraan harus dikuatkan dan tidak boleh kendor hanya karena uang semata. Yang selanjutnya adalah menciptakan kondisivitas di masyarakat. Ya, masyarakat yang kondusif adalah masyarakat yang tidak menyeleweng, masyarakat yang tertib, masyarakat yang tidak melakukan hal-hal yang dilarang. Untuk itu perlu mengkondusifkan masyarakat di berbagai daerah agar penyelewengan seperti hal tersebut tidak terjadi. Dan yang selanjutnya adalah eksistensi para aktivis. Ya, aktivis seperti LSM sangatlah diperlukan perannya. Mereka lah yang harus menyuarakan suara-suara rakyat-rakyat kecil dan inspirasi yang jenius untuk tidak melakukan penyelewengan oleh pejabat-pejabat. Untuk itu, peran aktivis sangatlah diperlukan oleh negara. Yang selanjutnya adalah menciptakan pendidikan anti korupsi. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa generasi muda peneruslah yang harus kita didik dan tanamkan hal-hal baik dari sejak saat ini. Dari mulai ia masih kecil, ia sudah harus ditanamkan pendidikan yang baik, diajarkan tentang sesuatu hal yang benar dan tidak melakukan penyelewengan. Jadi pendidikan anti korupsi harus ditanamkan untuk generasi muda agar kedepannya jika mereka sudah memimpin, mereka tidak akan melakukan korupsi tersebut. Yang selanjutnya adalah membangun pendidikan moral sedini mungkin. Ya, pendidikan moral sangat penting, apalagi untuk anak-anak di usia dini. Ia harus sudah diajarkan tentang moralitas yang baik. Karena dari sejak dinilah pembentukan karakter itu diciptakan. Jika dari sejak dini generasi muda sudah ditanamkan moral yang baik, pendidikan moral yang bagus, maka karakter yang akan terbentuk di dalam diri si generasi muda akan juga baik. Dan insya Allah di kesempatan yang akan datang ketika mereka lah yang menjadi pemimpin, maka mereka sudah akan bisa membedakan yang mana yang benar dan yang mana yang salah. Yang selanjutnya adalah pembekalan pendidikan agama yang intens. Ya, pembekalan agama yang intens.
Tidak ada agama yang mengajarkan tentang ketidakbaikan. Semua agama mengajarkan tentang kebaikan dan hal-hal yang benar. Pasti semua agama melarang hal-hal yang menyeleweng. Jadi, untuk itu, pendidikan kepada generasi-generasi muda tentang agama yang intens sesuai agamanya masing-masing itu sangatlah penting dan harus benar-benar didoktrin atau ditanamkan. Karena jika mereka sudah memiliki pegangan agama yang intens, pegangan agama yang mendalam, mereka sudah tahu yang mana yang benar, yang salah, yang berdosa dan tidak, dan mereka memiliki rasa takut kepada Tuhannya, maka mereka tidak akan melakukan tindakan penyeleweng atau penyelundupan uang seperti KKN tersebut. Jadi hal itu sangatlah penting untuk dilakukan. Mungkin itulah penjelasan saya tentang KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme, baik dari penyebab dan cara mengatasinya. Semoga apa yang telah saya usahakan untuk sampaikan pada hari ini melewati perantara tugas UTS patologi sosial ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan semoga untuk kedepannya korupsi atau KKN akan bisa berkurang di Indonesia, sehingga Indonesia bisa menjadi negara yang maju dan tidak menyeleweng. Mungkin hanya itu dari saya. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.